Problemnya sekarang dalam perasaan saya, ada di antara kita ini yang nggak mau, belum bisa atau belum mau menerima sejarah dari Pancasila ini apa adanya. Misalnya Pancasila sebagai jalan agama. Ada yang nggak mau. Saya sering mengatakan di mana-mana, kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep. Ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka, dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Jadi Pak Fadli, saya ingin simpulkan, saya mengucapkan terima kasih sebuah acara sederhana ini kita selenggarakan pada hari ini dalam bulan Ramadan yang mulia, dihadiri oleh tokoh-tokoh senior kita dan orang-orang cerdik pandai di sini. Mudah-mudahan gema dari kegiatan ini adalah menyadarkan terutama para elit, para pemimpin sekarang. Berhentilah punya insinuasi dan fitnah seolah-olah negara ini sedang menghadapi ancaman besar dari agama. Nggak pernah ada di republik ini. Bahkan ketika ancaman-ancaman berat itu datang kepada kita, agamalah yang memberikan proteksi dan perlindungan kepada republik kita dan juga kepada kita pribadi. Coba bayangkan negara ini kan nggak sukses menanggulangi kemiskinan, nggak sukses meninggali ketimpangan. Orang larinya kemana? Kepada agama. Untung ada Zizwap. Kalau nggak ada Zizwap berantakan kita, BPJS kita ini kayak begitu kok. Ya kan? Untung ada bulan Ramadan nih kita bisa buka puasa bersama, makan gratis di mana-mana. Ya. Ini semua agama ini yang merawat republik ini agama. Kok tiba-tiba ada pikiran mau menganggap agama sebagai ancaman. Nah, saya terus terang ya, orang kayak Pak Fadli itu, dia di Partai Gerindra tapi dia teguh menjaga supaya orang tuh jangan sampai memusuhi agama, mengancam-ngancam agama, itu berbahaya bagi republik. Saya ingin mengatakan secara sentimental bahwa karena bentuk akhir yang kita lebur itu kesultanan-kesultanan Islam itu tadi, awalnya platform ini sebelum dia berbentuk republik, ikatannya kalau tadi Pak Fadli bilang etnonasionalisme,
ikatannya itu adalah ikatan Islam. Jadi nggak ada masalah itu. Peganglah itu dan terimalah itu sebagai kenyataan. Nggak usah menghina-hina, nggak usah pengen tidak terima dengan Pancasila, dengan konsepsi ketuhanan di sila pertama dan sebagainya. Terimalah, itu sudah final. Selanjutnya sekarang sejahterakan masyarakat. Nggak usah korek-korek lagi lah. Kesalahannya pemimpin yang sekarang ini ngorek-ngorek itu. Gagal mensejahterakan masyarakat, ideologi dianggap sebagai persoalan. Padahal nggak sanggup menyelesaikan masalah rakyat aja. Ideologi udah selesai kok. Nah, inilah yang saya kira hari ini kita rayakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.